dalam Yesus Kristus, bebas dari hutang. Bebas dari hutang, Bapak Ibu Saudara. Satu pesan Tuhan hari ini buat kita sekalian. Yesus disalibkan, dan setiap paku yang tertancap dalam tubuh Yesus, di setiap sendi tangan Yesus dan lutut, dan juga sendi kaki Yesus dipaku, itu meniadakan semua surat-surat hutang kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, oke, kita lihat next. Mengapa hutang berhubungan dengan salib? Ini jadi perenungan saya tadi malam ketika Tuhan berbicara tentang hari ini, tentang hutang, saudara. Tuhan bilang, salib itu berhubungan dengan hutang, sebab Yesus disalibkan untuk menghapus hutang saudara dan hutang saya. Kenapa Yesus harus disalibkan? Untuk menebus dan menghapuskan hutang kita. Karena hutang itu adalah perbudakan uang. Kita akan menjadi hamba uang, saudara, kalau kita punya hutang. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 5, saya bacakan ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hutang itu sama dengan budaknya uang. Tuhan harus disalibkan buat saudara dan saya supaya kita tidak jadi hamba uang, budaknya uang. Kan tidak boleh benda mati menjadi tuan atas kita. Tapi begitu banyak orang, saudara, di akhir zaman, siapapun dia, hutang menjadi solusi, ya. Hutang menjadi solusi dalam kehidupan mereka. Mau beli sayur, hutang. Mau beli ikan, hutang. Sampai kapan, saudara? Kita sama dengan menghinakan salib Yesus. Amin. Hutang itu telah dibayar. Yesus mati bukan hanya untuk dosa, tapi juga untuk hutang-hutang kita, saudara. Tadi kita sudah baca di dalam Kolose, dia dipaku, disalib itu supaya dia menghapuskan semua surat hutang kita. Tapi kita orang Kristen dengan gampang, hutang adalah solusi untuk setiap masalah. Perlu HP baru, hutang dulu. Haleluya. Supaya bisa pakai iPhone Pro Max, Pak Pendeta. Ya, gaya mentereng tapi hutang banyak sekali, saudara. Haleluya. Ini kan kita sama dengan diperbudak oleh uang. Yang kedua, saudara, coba kita lihat next. Bahwa hutang, kata Tuhan, berhubungan dengan salib. Mengapa hutang berhubungan dengan salib? Karena hutang membuat seseorang tidak bisa tidur. Seseorang tidak bisa tidur, Bapak Ibu Saudara. Amsal 22 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapakah orang mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Jadi saudara, hutang itu bikin apa? Seperti orang tidur, tidak punya alas tidur. Tidur di atas kasur, tapi seperti tidur di atas tanah, pasir. Tidur di atas kasur, tapi seolah-olah tidur di tempat yang berbatu-batu. Bahkan mungkin tempat tidur serasa duri. Tidak bisa tidur, saudara. Karena apa? Karena hutang sama dengan apa? Ancaman. Hutang mengancam manusia.
Hutang memperbudak kita sehingga kita jadi hamba uang, kata firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa hutang berhubungan dengan salib? Karena hutang menjarah hasil jerih payah kita. Kita kerja hanya buat utang, saudara. Makanya sampai Yesus harus disalib supaya hutang ini harus lunas, saudara. Ya, coba saya bacakan ya. Dikatakan bunyi firman Tuhan Mazmur 109 ayat 11. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Ternyata hutang itu, saudara, bikin kita disita, bikin kita dijarah, hasil keringat kita habis hanya untuk bayar hutang. Kemudian mengapa hutang itu, saudara, berhubungan dengan salib? Yang keempat, coba kita lihat. Next. Hutang memperbudak kita menjadi budak manusia. Kalau tadi budak uang, tapi yang keempat budak manusia. Saya bacakan Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi yang pertama tadi budak uang, tapi yang keempat kita budak manusia. Kita diperbudak sama orang yang kasih hutang buat kita, saudara. Oleh sebab itu kita lihat lanjut next. Bahwa mengapa hutang berhubungan dengan salib. Karena Yesus berkata dalam Kolose 2 ayat 14 tadi apa? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maka lewat salib Kristus kita ditebus, Bapak Ibu Saudara. Dan dihapuskan lewat karya salib. Sehingga berapapun hutang kita akan diselesaikan dengan cara Tuhan. Jadi kita harus datang ke hadirat Tuhan untuk bisa selesaikan hutang. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Berapapun hutang kita pasti bisa selesai. Ya. Saya sudah banyak, saudara, diminta mendoakan hutang-hutang. Pak Pendeta, saya punya utang sekian. Kita doakan lunas, saudara. Ya, sekian puluh juta lunas. Dan beberapa waktu yang lalu juga sempat disuruh doakan hutang 5 miliar. Ya, puji Tuhan, sudah setengah mau lunas. Amin. Saudara, kita harus melihat bahwa salib Kristus hebat. Dia sanggup membayar hutangmu. Berapa puluh miliar pun hutangmu, saudara. Berapa ratus juta pun hutangmu. Berapa juta rupiah pun hutangmu. Tuhan bisa bayar lunas. Salib menjanjikan waktu saudara percaya Yesus, hutangmu akan dibayar sampai lunas, saudara. Kita lihat ada minimal solusi. Saya minta saudara perhatikan baik kalau mau bebas hutang. Ya, saudara bisa renungkan, saudara bisa catat juga. Saya buka sama-sama 2 Raja-Raja. Oke, next. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, saudara. Apabila sudah menemukan 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-7. 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7. Apabila sudah menemukan, saya akan bacakan kepada kita, saudara. Judul perikopnya minyak seorang janda. Ya, kita baca sama-sama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Tetapi jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Oke, next. Lalu
kata Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekat bejana-bejana itu, sedang ia terus menuang. Oke, next lagi. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu. Oke, next. Kita lihat. Masalah hutang, saudara, hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus di salib. Datang kepada Yesus. Seperti perempuan ini, istri Nabi, dia telah ditinggal pergi oleh Nabi ini. Dan saudaraku yang terkasih, dia datang kepada Tuhan lewat Nabi Elisa. Dan lewat itu ada jalan keluar lewat doa dan persekutuan. Saudara, saya lihat mengapa masalah hutang ini bisa terjadi. Minimal ada dua hal. Satu, masalah hutang ini karena tidak terbukanya suami, istri, dan anak-anak. Suami utang, istri tidak tahu. Suami hutang atau bapak hutang, anak-anak tidak tahu. Dan juga saudara, masalah hutang ini, saudara bisa lihat. Nabi hamba Tuhan pun tidak terlepas dari hutang. Dikatakan Nabi itu takut akan Allah, tapi dia punya hutang. Jadi semua manusia punya hutang. Jangan pernah malu kalau saudara punya hutang. Amin. Jangan saudara berkata, bah, pendeta ini bicara-bicara hutang, saya malu kah? Jangan saudara, ini Alkitab bilang, Nabi takut akan Allah. Elisa kenal dengan Nabi ini. Ya. Tapi Nabi ini waktu dia berhutang, dia tidak terbuka dengan dia punya anak istri. Bahkan Nabi ini, kalau saudara baca, tiba-tiba dia meninggal karena hutang. Saudara, hutang bisa bikin orang mati berdiri, saudara. Ya. Darah Yesus. Gara-gara hutang, orang bisa mati, saudara. Tapi bagaimana bisa lunas? Kita lihat, ini jawaban. Saudara, ingat baik-baik ayat ini. Dengar baik-baik. Tulis untuk supaya lunas hutang kita. Kita lihat apa? Yang pertama, datang pada Tuhan lewat doa dan persekutuan. Cari hamba Tuhan, berdoa dengan dia, bersekutu. Karena saya sudah bilang tadi, banyak orang yang sampaikan dia punya hutang-hutang lewat doa dan doa. Ada terobosan, saudara. Ini terbukti perempuan ini datang ke Nabi Elisa, minta didoakan. Aduh Nabi, saya punya utang ini. Saya punya suami punya utang ini. Dia sudah meninggal gara-gara utang itu. Sekarang kami anak dua ini mau diambil jadi budak sebagai bayar lunas utangnya. Nabi tolong, bagaimana ini? Nabi berdoa dan Nabi memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar, saudara, waktu kita berdoa. Yang kedua, apa? Saudara, kita lihat. Hutang itu bisa lunas kalau kita mau jujur apa yang ada pada kita. 2 Raja-Raja 4 ayat 2 berkata, Nabi tanya, apa-apa? Coba kau beritahu, apa-apa yang ada di rumahmu? Di rumahmu itu ada apa? Lalu dia cerita, tidak ada lain, kan harta cuma minyak sedikit dalam buli-buli. Saudaraku yang terkasih, jangan gengsi. Apa yang ada padamu untuk bisa selesaikan hutang, jual. Tinggal minyak sedikit, ini harta terakhir. Ya. Banyak orang, saudara, seringkali itu gengsi. Kalau saya jual, saya punya harta itu, nanti orang bilang saya apa, pendeta? Banyak orang hutangnya tidak bisa lunas. Kenapa?
Karena dia masih punya HP, ya bisa dijual tuh HP itu saudara. Ih pendeta, nanti kalau saya tidak punya HP tuh orang bilang apa kah? Iya toh. Ini kau punya motor ada toh, jual motormu, haleluya. Punya mobil, jual mobilmu. Kalau itu memang, kalau punya tanah, jual tanahmu. Untuk selesaikan itu saudara. Sebab hutang tadi sudah dikatakan apa? Bisa bikin nabi saja mati gara-gara dia hutang saudara. Ya kan? Kau pilih harga diri atau seperti nabi tadi. Sudah takut Tuhan, tapi gara-gara hutang dia bisa mati saudara. Lebih baik kita bebas dari hutang supaya kita tenang. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Biar sudah harta bisa dicari. Mobil bisa dicari, rumah, tanah bisa dicari. Tapi harga diri dan nyawa ini tidak bisa dicari. Itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib untuk hutang. Karena hutang itu gak main-main saudara. Kita orang Kristen aja yang pandang remeh. Hutang itu gampang Pak Pendeta, tak apa-apa. Besok-besok itu bayar juga tidak apa-apa. Kita lari juga tidak ada yang tahu juga. Yesus disalibkan. Tidak hanya untuk dosa, tapi juga untuk utang saudara dan saya. Amin. Karena hutang itu penting. Ya, harus dibayar saudara. Sampai Yesus harus mati di kayu salib buat saudara dan saya bayar. Saudara, hutang itu membuat jalan kita bisa tertutup saudara. Betul. Usaha kita tidak terbuka-buka gara-gara kita punya hutang-hutang saudara. Makanya Yesus harus mati disalibkan untuk kita. Ini penting pesan Tuhan, Roh Kudus bicara di saya. Untuk kita semua mengerti arti firman ini. Jadi, saudaraku yang terkasih, apapun yang kita punya. Sisa-sisa barang-barang di rumah. Kalau memang masih bisa jual. Pendeta, saya cuma punya gerobak. Jual gerobakmu, bayar hutangmu. Amin. Jam tangan Pak Pendeta. Jual, bisa. Tidak ada yang tidak mungkin saudara. Amin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini penting. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apapun yang tidak terpakai, kalau kau mau jual, pasti laku, Tuhan beserta. Saya minta maaf, ini saya mau cerita ya. Artinya kan barang yang tidak dipakai saudara. Saudara tahu kloset ya, kloset duduk itu, yang tidak dipakai saudara ya, ditaruh saja kena hujan kotor begitu, tidak ada yang mau lihat. Saya pikir, daripada kita buang, lebih baik saya posting saja di Facebook. Ada yang beli, Tuhan. Saudara tahu dia beli berapa? 700.000. Padahal banyak yang hina waktu saya posting itu. Siapa yang mau beli? Orang hina saudara. Tapi saya posting saja. Ada yang pergi beli saudara. Ini yang saya mau sampaikan buat kita. Kadang-kadang gengsi menyebabkan kita tidak bisa selesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yaitu apa? Hutang. Yesus disalib supaya hutang saudara dan saya lunas. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, berjuang dan berusahalah apa yang ada padamu. Ya, juallah. Jual saudara. Untuk apa? Supaya kau tidak dibelenggu dengan hutang. Kemudian yang ketiga, oke kita lihat next. Ya. Istri dan anak bekerja membantu bayar hutang. Kalau memang dalam keluarga kita semua ini saudara sedang menghadapi masalah hutang yang besar, kerahkan seisi rumahmu untuk membantu bekerja. Supaya kita, saudara, kalau kita sama-sama, pekerjaan itu jadi ringan. Betul saudara? Apalagi urusan rumah tangga, hutang-hutang. Jangan suruh petua kerja sendiri, nanti dia mati berdiri saudara. Kayak Nabi tadi itu. Dia pinjam utang, dia sembunyi mati, itu rahasia utang sampai dia mati juga bawa utang saudara. Jadi apa yang terjadi saudara? Kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita tahu ada orang tua kita sedang punya utang, semua bergerak cari, kerja, bantu, selesaikan. Ya.
Jangan mama sendiri yang kerja, anak-anak sudah tahu, bantu. Kau kerja di mana saja? Kerja. Ya, kau cari pekerjaan. Ya. Kau bantu. Karena ini utang juga utang keluarga, betul enggak saudara? Supaya selesai semua bahagia. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, kunci untuk bebas dari hutang tadi apa? Yaitu dengan datang kepada Tuhan. Kemudian apa yang ada di rumahmu bisa digunakan untuk bayar hutang, gunakan. Kemudian istri, anak-anak semua sama-sama bantu Bapak. Jangan sampai Bapak meninggal karena pikul beban utang itu, saudara. Kemudian yang keempat, kita lihat. Gunakan koneksi yang ada. Berjuang dan berusaha. Coba kita baca, saudara. Ayat berapa tadi? Pasal 4 ayat 3. 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Saya baca ulang. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kan tadi sudah kita lihat bau minyak ada dalam buli-buli. Buli-buli itu botol kecil. Bejana itu drum. Elisa bilang begini, Tuhan akan buat mujizat dari botol kecil ini. Kau siapkan dulu drum. Nanti kau tuang botol kecil ini yang berisi minyak ke dalam drum. Mana yang penuh, angkat, pindah, isi yang lain lagi. Saudara disuruh cari drum supaya mujizat terjadi. Saudara tahu ini apa yang terjadi? Ini berarti apa? Kita gunakan segala koneksi. Saudara, ini drum yang diminta, bukan botol. Drum. Tidak murah ini, saudara. Dan Tuhan bilang bukan pinjam lagi, tapi minta. Minta, kamu pergi. Jadi gunakan koneksi yang ada. Kenalan-kenalan yang ada. Jangan lagi pinjam, saudara. Kan nama-nama hutang namanya gali lubang tutup lubang. Yang adalah mintalah. Dengan segala koneksimu, minta bantu, minta betul, bukan pinjam, minta. Bawa drum itu, akhirnya drum-drum yang sudah tidak terpakai, dong kasih saja buat ibu janda ini, saudara, janda hamba ini. Lalu apa yang terjadi? Dong kasih kumpul semua, ya, dari rumah ke rumah. Jangan terlalu sedikit, kau harus jadi pengusaha minyak ini. Kau minta, kau usaha, kau kembangkan, cari drum, karena Tuhan bilang, kau akan menjadi menjadi orang yang sangat diberkati dengan buli-buli yang kecil ini. Kau tuang drum itu. Ini langsung jadi pengusaha minyak, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia kerjakan. Segala jaringan dia usahakan. Dia kembangkan bagaimana agar ini bisa bayar hutang, bahkan bisa hidup dari lebihnya. Jadi pengusaha minyak, saudara. Apa yang terjadi? Dia berusaha, dia berjuang, dia berusaha, dia berjuang. Dalam berusaha berjuang pasti ada orang juga maki-maki dia. Tapi dia tidak tahu malu, dia tetap saja. Karena dia perjuangan untuk yang besar. Saudara, kalau hari ini kau sedang berjuang untuk sesuatu yang besar, jangan malu. Masuk pintu satu, masuk pintu satu, masuk pintu satu, masuk pintu satu, masuk pintu satu. Ya, orang putar-putar tidak apa-apa. Tapi tetap berjuang. Karena dengan perjuanganmu, suatu hari kelak, bejana-bejana ini siap untuk dituang oleh Allah dalam kemuliaan. Kau akan menjadi pengusaha besar. Kau menjadi pengusaha minyak. Dulu kau dianggap orang yang susah, pinjam uang ke sana kemari. Tapi suatu hari kelak, kalau kau mau berusaha seperti perempuan ini, tidak malu, pergi ketok pintu sana, ketok pintu sana, ketok pintu sana, sampai kau dapat drum-drum yang banyak ini, maka kau akan disediakan Tuhan berkat. Tuhan akan tuangkan itu ke drum-drum itu. Usahamu tidak akan sia-sia. Kau akan jadi orang yang tidak hanya bisa bayar utang, tapi kau jadi pengusaha minyak, kata firman Tuhan. Oke, kita lihat next. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Prioritaskan. Ya, ketika kita sudah melihat tadi, dia kumpul, dia sama-sama tuang minyak penuh. Sangat banyak. Dapur rumah sudah tidak muat lagi dengan drum itu isi minyak penuh. Sekarang dia tanya lagi kembali ke Tuhan. Lewat Nabi Elisa, apa yang saya harus perbuat? Nabi Elisa bilang apa, saudara? Ayat 7. Dia katakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyakmu, bayarlah segala hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu.
Saudaraku yang terkasih, prioritaskan membayar hutang lebih dahulu daripada penghidupan diri dan keluarga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya kalau kita sudah jalan, kita usaha, pasti ada jalan. Pasti air akan mengalir, minyak akan mengalir, pasti ada berkat. Tapi ada jadi masalah saudara, di poin kelima ini seringkali godaan iblis itu kuat. Nanti sudah. Ya toh? Ini godaan yang paling besar ini saudara, hutang nanti dulu. Ini saya ada mau beli yang lain ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi? Gara-gara seperti itu, kita sedang mempermalukan Tuhan. Amin. Tuhan bilang, saya kasih mujizat buat kau ini, prioritaskan utang dulu kau kasih lunas. Nanti kan lebihnya baru kau hidup dari lebih itu. Saudaraku yang terkasih, ini kunci untuk kita sukses. Kalau kita sudah didoakan, mujizat terjadi, prioritaskan hutang harus lunas dulu. Supaya apa? Supaya kita bebas. Kita tidur tidak lagi di semak duri, kita tidur tidak lagi di tanah yang berbatu dan berpasir, tapi tidur memang rasa-rasa tempat tidur yang baik, saudara. Amin. Ya, itu penting, saudara. Hutang ini bikin kita menderita. Jadi kalau Tuhan sudah berkati dengan minyak yang banyak, kau jadi pengusaha hebat, hutang kasih lunas dulu. Amin. Ya, hutang harus kasih lunas. Supaya jangan kita diperbudak oleh uang dan diperbudak oleh manusia. Ini pesan Tuhan, saudara. Ya. Tadi sebelum ibadah kita sedang diskusi sedikit bagaimana banyak rakyat di Papua ini hidup makin susah. Sebenarnya kuncinya adalah karena banyak orang di akhir zaman di tanah Papua lebih pentingkan hutang. Hutang adalah solusi, Pak Pendeta. Tidak punya apa-apa, hutang dulu, nanti baru bayar. Orang lain terima gaji itu untuk dong pergi belanja, tapi orang yang berhutang, dia terima gaji hanya untuk bayar hutang. Jadi bulan itu hutang lagi, Pak Pendeta. Haleluya. Jadi telah habis-habis, saudara. Karena dia sudah salah berpikir. Tapi hari ini saya berdoa, karena kita sudah tahu Yesus disalib bukan hanya untuk dosa, tapi juga untuk hutang. Maka kita akan berdoa hari ini supaya Tuhan cabut kutuk hutang-hutang ini, saudara. Amin. Supaya Tuhan kirim mujizat, ada berkat. Ingat, kalau Tuhan sudah berkati, prioritas utama bayar hutang. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Dan kita merdeka di dalam kemenangan Kristus.